Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berjumpa dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari para mahasiswa yang telah memiliki judul masing-masing. Tiap-tiap mahasiswa akan presentasi maksimal selama 5 menit. Setelah presentasi nanti saya akan memberikan komentar dan mungkin juga beberapa pertanyaan. Mari kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita dengar presentasi dari para mahasiswa. Pertama, saya memberi kesempatan kepada Fauji Rohadiansah. Silahkan waktu Anda untuk presentasi selama 5 menit, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen sebelumnya. Tidak usah share screen, Fauji. Langsung saja Oh bicara. iya. Karena saya sudah baca PPT Anda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai judul makalah Semboyan 3G, Misi dan Motivasi Penjelajahan Bangsa Barat. Ya, langsung saja. Awal mula munculnya Semboyan 3G ini atau Gold, Glory, dan Gospel tercipta karena dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian Tordesillas oleh Paus Alexander ke-6 yang pada tanggal 7 Juni 1949 di Tordesillas, yang mana jika hari ini Tordesillas itu ada di provinsi Valladolid, Spanyol. Nah, adapun isi dari perjanjian Tordesillas ini secara ringkas adalah suatu perjanjian yang membagi kekuasaan, membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara negeri Portugis dengan Spanyol. Nah, yang mana hasil akhirnya bumi itu dibagi dua, bagian timur Atlantik dikuasai oleh Portugis, sedangkan bagian barat Atlantik dikuasai oleh Spanyol. Nah, pertanyaannya, mengapa harus dibagi dua kepada Portugis dan Spanyol? Nah, hal demikian karena memang saat itu Portugis juga Spanyol menjadi kerajaan Katolik yang sangat berpengaruh di atas yang lainnya. Nah, juga karena memang titik awal adanya perjanjian Tordesillas ini karena pertikaian antara kerajaan Katolik Portugis dengan kerajaan Katolik Spanyol. Nah, setelah mengeluarkan perjanjian ini, Paus Alexander ke-6 mengeluarkan sebuah fatwa yang mana isi fatwa ini tadi Gold, Glory, dan Gospel. Nah, seolah-olah fatwa ini menjadi misi tersendiri untuk bangsa Barat, juga memberikan motivasi bagi mereka, khususnya Portugis juga Spanyol, untuk melakukan penjelajahan terhadap wilayah lain gitu, untuk melakukan menjelajah bangsa setiap bangsa yang di wilayah bumi yang menjadi kekuasaannya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel ini? Yang pertama, Gold. Secara arti, Gold jelas berarti emas. Nah, merujuk pada arti leksikal, jelas bahwa Gold ini merepresentasikan kekayaan. Gitu. Jadi, istilah yang melambangkan kekayaan ini dikatakan menjadi faktor utama terjadinya atau faktor utama yang menggerakkan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan terhadap bangsa yang lain. Nah, yang nanti di kemudian hari akan diikuti oleh praktik kolonialisme yang salah satunya dilakukan oleh negeri Belanda. Nah, lalu yang kedua, Glory. Ketika sebuah negara telah berhasil mendirikan koloni di wilayah yang menjadi tanah jelajahannya, pelabuhannya gitu, apalagi terkhusus bagi wilayah yang menjadi penghasil komoditi terbesar di bawah kekuasaannya, maka tentu ini akan memberikan jasa serta memberikan keuntungan gitu. Nah,
bagi negara tersebut. Sehingga inilah yang dinamakan dengan glory. Glory ini kan diartikan sebagai kekuasaan atau kejayaan. Ya. Maka secara lebih rinci, bangsa Barat ini akan memperoleh kekuasaan di wilayah jajahannya melalui tadi penjelajahan samudra yang dilakukan. Nah, maka akan ada anggapan seperti ini. Suatu negara dianggap berjaya atau dianggap adikuasa ataupun superior gitu ketika memiliki banyak koloni yang di bawahnya gitu. Memiliki wilayah koloni yang luas dibandingkan yang lain. Nah, maka jika dilihat dari sisi fungsi, gold, kekayaan, serta glory, kekuasaan ini ibarat dua sisi mata uang yang saling mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena seperti ini umpamanya. Dengan adanya kekayaan, maka kita akan mampu menciptakan suatu kekuasaan yang mutlak. Begitupun dengan kekuasaan. Dengan kita berjaya, beradikuasa antara yang di atas yang lainnya, maka tentu kita akan mendapatkan kekayaan. Gitu. Nah, ini jelas bukan sesuatu yang aneh di masyarakat. Gitu. Nah, lalu terakhir adalah gospel. Secara harfiah, secara arti, gospel ini adalah kitab Injil. Nah, namun dalam konteks semboyan 3G ini, gospel berarti penginjilan atau kristenisasi. Nah, ya, bahkan kan memang tercatat di dalam sejarah bahwa bangsa Portugis ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia, mereka mempraktikkan proses kristenisasi ini terhadap masyarakat yang menjadi pelabuhannya, terkhusus di Maluku. Oke, Pak Ji. Waktu presentasi Anda sudah 5 menit, sudah habis. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Silahkan di-unmute. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Siti Nur Malasari. Siti, silakan waktu presentasi Anda juga 5 menit, mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Malasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai awal mula kolonialisme di Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu definisi kolonialisme, yang kedua peristiwa yang melatar belakangi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, dan yang ketiga ada kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sejarah mencatat bahwa bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke belahan bumi lain dimulai sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini menjadi cikal bakal diterapkannya kolonialisme di berbagai belahan dunia. Nah, lalu apa itu kolonialisme? Kolonialisme sendiri berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Jadi, kolonialisme ini merupakan upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber dayanya. Nah, lalu peristiwa apa saja yang melatar belakangi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Nah, yang pertama, ada jatuhnya Konstantinopel pada 1453 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman menandakan berakhirnya kekuasaan Romawi Timur, sehingga terputusnya jalur perdagangan antara bangsa Eropa dan Asia. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kedua yaitu untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Eropa ini menjadi bangsa yang sangat membutuhkan rempah-rempah. Namun, sejak Asia Barat dikuasai oleh bangsa Turki pada abad ke-15, rempah-rempah yang berasal dari timur kemudian hilang dari pasaran Eropa. Keadaan ini menyebabkan munculnya gagasan untuk mencari jalan sendiri menuju wilayah penghasil rempah-rempah lewat penjelajahan samudera. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi dan sains. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa mengalami perkembangan yang begitu pesat. Salah satunya yaitu dalam bidang perkapalan dan astronomi. Sehingga pada saat itu, bangsa Eropa berhasil membuat kapal besar yang tahan terhadap ombak dengan dilengkapi kompas sebagai sistem navigasinya. Dan yang terakhir ada semangat 3G, Gold, Glory, Gospel, yang sejarahnya sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Nah, semboyan gold ini artinya yaitu untuk mencari kekayaan atau emas, glory artinya untuk memperoleh kekuasaan serta kejayaan, dan juga gospel artinya untuk menyebarkan agama Katolik.
Selanjutnya ada kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis. Diawali dengan ekspedisi Bartolomeu Dias yang menemukan Tanjung Harapan, dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India, dan diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abre yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah, yakni Maluku pada tahun 1512. Tujuan bangsa Portugis datang ke Nusantara tiada lain dan tiada bukan, yaitu mereka ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Selanjutnya ada bangsa Spanyol. Memasuki akhir abad ke-15 Masehi, bangsa Spanyol dan Portugis ini memiliki ambisi yang sama untuk menguasai wilayah lain di dunia. Ekspedisi pertama ini dipimpin oleh Christopher Columbus, lalu ekspedisi kedua dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1521, kapal Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian del Cano akhirnya sampai di Kepulauan Maluku yang saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya ada bangsa Inggris. Ekspedisi penjelajahan samudra oleh bangsa Inggris yang pertama ini dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Rombongan itu berangkat pada 1577 dengan mengikuti rute penjelajahan bangsa Spanyol. Lalu pada 1579, armada Francis Drake berhasil mendarat di Ternate dan memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Yang terakhir ada bangsa Belanda. Nah, pada tahun 1595 Masehi, kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini tiba di Pelabuhan Banten. Tetapi, kedatangannya ini tidak berjalan dengan mulus. Nah, baru pada 1598, Belanda kembali berusaha menembus Banten dengan mengirimkan ekspedisinya di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Ekspedisi Belanda yang kedua ini cukup mulus karena mereka pandai berdiplomasi dan telah belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman sebelumnya. Nah, pada tahun 1602, Belanda kemudian membentuk Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Nah, kemudian di Maluku, VOC ini memaksa Portugis untuk meninggalkan Nusantara. Kemenangan Belanda terhadap Portugis inilah yang menjadi cikal bakal kolonialisme Belanda di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Nurmalasari, presentasinya pas 5 menit. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Putri P. Sari. Silakan presentasi 5 menit juga, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purwitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik pilihan saya, yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Jadi pada waktu itu bangsa Eropa itu merupakan bangsa yang menunggu kedatangan para pedagang Islam dari Asia untuk Eropa ini membeli rempah-rempah. Dan pada saat itu Eropa membutuhkan rempah-rempah bukan hanya untuk cita rasa saja, melainkan untuk mengawetkan makanan, juga untuk obat-obatan pada saat itu. Apalagi mengawetkan makanan itu sangat dibutuhkan untuk mengawetkan daging-daging peternakan pada saat musim dingin, supaya mereka itu tidak rugi begitu. Nah, namun pada tahun 1453, ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki dan pelabuhan di mana mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dari Asia ditutup, akhirnya orang Eropa tidak bisa lagi menerima rempah-rempah dari Asia. Akhirnya ini juga menjadi salah satu faktor pendorong orang-orang Eropa ingin membuka jalur perdagangan yang lain. Akhirnya muncullah Portugis sebagai pelopor pertama yang membuka kembali jalur perdagangan itu. Jadi pada saat itu Portugis memiliki kemajuan di bidang teknologi seperti bisa membaca peta langit, kemudian membuat kapal-kapal besar dengan layar-layarnya itu bukan dengan layar segitiga lagi, namun dengan layar segi 4 yang mana itu akan membuat kapal mereka melaju lebih cepat dan lebih mudah dioperasikan. Lalu yang pertama itu ada pelaut pertama dari Portugis bernama Bartolomeu Dias pada tahun 1486. Bila mana kita membayangkan peta dunia, jadi dari Eropa bagian Portugis itu, Bartolomeu Dias ini turun ke bawah ke arah selatan, menyusuri pantai barat Afrika, sampai di sebuah tempat di Afrika Selatan yang kemudian ia namai Tanjung Harapan. Nah, hanya sampai di situ saja ternyata mereka belum menemukan apa yang mereka cari, yaitu mereka mencari sebuah
kepulauan rempah-rempah. Akhirnya pelayaran itu dimandatkan kepada Vasco da Gama pada tahun 1498. Vasco da Gama ini kembali berlayar dari Tanjung Harapan sampai di Calicut, India, atau yang berarti dari selatan ini mereka naik lagi ke utara sampai ke India. Masih sama, di mana ternyata mereka belum menemukan tempat yang selama ini banyak disebut sebagai Pulauan Rempah-Rempah. Akhirnya dimandatkan lagi kepada Alfonso di Albuquerque. Di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque ini, akhirnya Portugis sampai di Malaka pada tahun 1511. Lalu di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque dengan kapal-kapal yang besarnya ini, mereka berhasil menguasai Malaka dan dari situ berlanjut menguasai daerah Nusantara yang lainnya di bawah pimpinan yang lainnya juga. Sebenarnya untuk bagaimana kedatangan bangsa Portugis ini sampai di Nusantara adalah kisah yang cukup panjang dan banyak detail-detailnya. Namun karena waktu yang terbatas untuk di sini, jadi saya cukupkan saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Pesari, presentasinya 4 menit. Sekarang kita akan lanjut ke Alika Agustin. Alika, presentasi Anda juga sama 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindakan-tindakan Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran agama Katolik Roma. Nah, melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat, mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate dan Ambon. Selanjutnya, ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Portugis. Yang pertama, ada perlawanan Demak terhadap Portugis. Terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh Kerajaan Demak diawali oleh penguasaan bangsa Portugis atas Malaka. Sebenarnya kedatangan mereka atas perintah Raja Portugis di bawah pimpinan Diego Lovers de Sequeira pada tahun 1500 Masehi untuk melakukan perjanjian dengan penguasa-penguasa di Malaka. Penguasaan Portugis atas Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di Asia karena tidak adanya pelabuhan sebagai pusat untuk melakukan transaksi kekayaan yang ada di Asia. Sehingga hal ini menimbulkan kebencian dan menyulut api kemarahan para saudagar Islam. Para saudagar Islam tidak mau lagi melakukan perdagangan di Malaka, sehingga jalur perdagangan diganti dan dialihkan ke pantai pesisir utara Jawa, mencakup Madura, Ampel, Gresik, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, Sunda Kelapa, Palembang, Aceh, dan Pasai. Selanjutnya ada perlawanan Aceh terhadap Portugis. Perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis mencapai puncaknya pada waktu Aceh dipimpin oleh Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ada berbagai cara yang telah dilakukan untuk melumpuhkan kekuatan Portugis. Salah satunya yaitu dengan memblokade perdagangan. Namun, hasil tersebut tidaklah begitu sempurna, karena ada beberapa pengusaha-pengusaha kecil yang nakal dengan menjualkan timah dan lada kepada Portugis dengan alasan karena mereka membutuhkan uang. Sultan Iskandar Muda tersebut kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Portugis. Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar, pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah. Akan tetapi, sayang, persiapan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda itu dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Oleh karena itu, hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk dan bentrokan-bentrokan pun terjadi. Tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Sebaliknya, Aceh juga tidak dapat mengusir Portugis. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka yaitu adalah POC pada tahun 1641. Selanjutnya ada
beberapa dampak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Yang pertama ada berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Yang kedua, berkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis. Yang ketiga, peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng Portugis. Yang keempat, ada nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Dan yang kelima, ada kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis, seperti pesta, sabun, bendera, meja, minggu, yang ternyata itu adalah bahasa Portugis. Yang selanjutnya ada benda-benda peninggalan Portugis yang berupa meriam yang ditempatkan di beberapa museum-museum Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alika, Agustin sudah presentasi. Selanjutnya harusnya Dennis Firmansyah, tapi kenapa Anda keluar dari PIN? Saya ingin Anda menjadi presenter malah jadi partisipan ya. Mohon maaf Dennis, nggak bisa presentasi, Anda malah keluar dari dari layar ya. Tapi di sini Pak ada Pak? Tidak ada di Anda sudah keluar dari PIN, dari layar, hanya 5 orang di sini yang tampil di layar. Anda seperti partisipan aja, nggak mau suruh jadi presenter ya. Oke, kita lanjut ke presentasi yang terakhir, Odi Ramadan. Odi, presentasi Anda 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Odi Ramadan. Saya akan membawakan materi mengenai runtuhnya kekuasaan Portugis di Indonesia. Portugis datang ke Nusantara setelah melakukan perjanjian Tordesillas dengan Spanyol dan mereka mendapat bagian timur. Setelah dari India, mereka datang ke Malaka, lalu menaklukkan Goa dan mendirikan markas besar di sana. Setelah menaklukkan Goa, mereka datang ke Malaka, lalu pergi ke Maluku, tepatnya Ternate, dan mereka diterima baik di sana. Lalu pengaruh dari Portugis di Indonesia di bidang pendidikan, mereka menyebarkan luaskan agama Katolik di Indonesia, di mana para misionaris membangun sistem pendidikan berbentuk sekolah. Di bidang politik, Portugis juga berani mencampuri urusan pemerintah, tepatnya kepemimpinan Sultan Ternate. Lalu bagian 3 itu berakhirnya kekuasaan Portugis di Nusantara, di mana rakyat yang geram dengan monopoli Portugis melakukan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara yang ada seperti ada di Aceh, lalu di Ternate, dan di Demak. Perlawanan rakyat Aceh terjadi ketika persaingan perdagangan antara Portugis dan Aceh. Saat itu masyarakat Aceh berhasil mempertahankan diri dari pengaruh maupun desakan bangsa Barat, termasuk Portugis. Salah satunya tetap mengangkut rempah-rempah ke India dan Laut Merah. Sekalipun Portugis terus menyerang mereka. Upaya Portugis dalam mencegah atau menghentikan perdagangan Aceh tidak berhasil, karena kapal milik Aceh lebih canggih, gesit, dan dilengkapi senjata serta prajurit. Dan tidak hanya itu, Aceh juga meminta bantuan dari Turki serta India. Lalu perlawanan dari rakyat Demak. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sabrang Lor atau Dipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya kemudian bekerjasama dengan Kerajaan Aceh dalam usaha merebut Pelabuhan Malaka. Setelah kejadian ini, Demak mengirim Fathaillah ke Sunda Kelapa untuk mengagalkan kerjasama Portugis di Sunda Kelapa. Dan Fathaillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Lalu ada perlawanan rakyat Maluku yang ada di Ternate. Rakyat Ternate memimpin peperangan ini oleh Sultan Hairun, bekerja sama dengan Tidore untuk melawan Portugis. Perlawanan ini membuat Portugis terdesak, sehingga Portugis terpaksa meminta bantuan ke Malaka. Datangnya dari pasukan Malaka menggagalkan serangan dari Sultan Hairun. Tapi setelah kejadian ini, pada tahun 1565, rakyat Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan lagi terhadap Portugis. Untuk membendungnya, Portugis pun menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Hal ini semakin membuat rakyat Ternate pun marah saat Sultan Hairun memimpin mereka harus meninggal. Namun mereka berhasil menahan dan merebut benteng milik Portugis. Kekacauan Portugis semakin besar ketika kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang tiba di Nusantara pada abad ke-17 melihat konflik antara Portugis dan Malaka sebagai sebuah kesempatan. Apalagi kemudian itu mereka mau bekerjasama untuk membentuk suatu koalisi.
Tepatnya pada tahun 1601 terbentuklah persekutuan anti Portugis antara VOC dan penduduk Ambon. Nah, dari persekutuan ini diketahui VOC itu mendapatkan imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu Ambon. Pada bulan Februari, tepatnya tanggal 23 tahun 1605, kapal-kapal VOC pun datang untuk menyerang Portugis yang ada di Ambon. Benteng pertahanan Portugis diserang terus-menerus hingga akhirnya dapat dijebol. Lalu 2 hari kemudian, Portugis yang diwakili kapten benteng mereka yaitu Gaspar de Melo berhasil menyerahkan benteng Portugis tanpa perlawanan ke VOC. Penyerahan besar itu menetapkan pasukan Portugis yang bersenjata harus keluar dari Maluku. Sehingga Portugis pun berhasil terusir dari Nusantara. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Odi. Bapak, mohon maaf. Saudara-saudara, Bapak, kita sudah mendengarkan presentasi dari 5 mahasiswa yang bisa tampil di Zoom meeting. Bapak, mohon maaf, ingin konfirmasi, Pak. Ya, Anda keluar tadi dari layar lebar. Jadi Pak, saya dari tadi on cam dan tidak keluar, Pak. Mungkin jaringan, mungkin Pak. Karena yang lain juga melihat gitu, Pak. Saya on cam dari tadi dan tidak keluar. Betul, Anda on cam, tapi Anda seperti peserta yang lain, jadi malah keluar dari layar. Saya sudah memberi kesempatan pada Anda meng-add supaya Anda tampil di layar, tapi Anda malah seperti peserta yang lain. Anda on cam kelihatan, tapi Anda seperti peserta yang lain, bukan sebagai presenter, ya. Ini untuk peserta yang lain, supaya kalau oleh saya di-add Anda supaya tampil di layar, harus tetap di layar, jangan keluar, ya. Kalau keluar berarti Anda tidak bersedia untuk presentasi. Oke, kita sudah mendengarkan. Konfirmasinya Pak, mungkin karena jaringan di sini, Kak. Iya, nggak apa-apa. Itu karena jaringan Anda. Tapi saya yakin karena Anda out dari layar Zoom, ya. Apakah ada keringanan gitu, Pak? Oke, Anda langsung buat makalah penuh, ya. Jadi silakan tidak presentasi karena sudah diberi kesempatan untuk tampil di layar malah keluar, ya. Oke, saya ingin memberikan komentar, mungkin juga nanti beberapa pertanyaan, dan supaya ini menjadikan masukan bagi Anda ketika membuat makalah penuh, ya. Fauji Rohadiansyah, Fauji, presentasinya bagus, ya. Tapi saya ingin bertanya, Fauji, buku apa, buku standar apa yang Anda gunakan untuk menjelaskan 3G, 4G? Ya, saya mendapat PDF dari Google buku karya Louis B. Wright, tentang Gold, Glory, and the Gospel. Dan juga saya menggunakan jurnal-jurnal yang membahas sedikit. Kalau jurnal itu sifatnya memperkaya, ya. Oke, tapi Anda harus baca dan cari terus buku standar nanti dalam makalah, tidak hanya untuk Fauji, yang lain juga minimal 10 sumber rujukannya harus Anda gunakan tentang buku standar. Jadi kalau buku standar artinya tidak hanya yang tadi Anda sebutkan, Anda gunakan bukunya Reclap, Sejarah Indonesia Modern, ya. Gunakan juga buku-buku tentang POC, buku-buku tentang Portugis, dan seterusnya, supaya penjelasan Anda tuh tambah meyakinkan. Lebih-lebih nanti makalahnya kan akan merujuk banyak sumber, ya. Ya, baik. Oke, Pak Uji, Anda bilang 3G, ya. Sebenarnya mungkin tafsir tentang gold itu untuk dunia timur tidak seharusnya sama dengan emas, sebab mungkin untuk Amerika Latin oke lah, ya, mencari emas, tapi untuk dunia timur, untuk Asia Tenggara khasnya, saya pikir gold itu tidak mesti ditafsirkan dengan emas, tapi adalah spice. Rempah-rempah lebih berharga daripada emas, ya. Jadi masalah perut nih lebih berharga daripada emas, hanya untuk hiasan. Perut untuk kenikmatan, ya. Jadi rempah-rempah ini luar biasa, dari dulu sampai sekarang lebih mahal harganya daripada emas, ya. Oke. Dan terakhir mungkin ini semacam pertanyaannya kepada Fauji.
Oke, 3G itu adalah misi negara-negara barat, khususnya Portugis, ke dunia timur. Mungkin gospel atau menyebarkan agama itu berlaku pada kawasan yang penduduknya masih belum beragama, macam di Amerika Latin, ya. Tapi bagi dunia timur, khususnya Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Utara, yang masyarakatnya sudah Muslim, bagaimana sikap Portugis menghadapi kawasan-kawasan lain yang dia datangi, tapi sudah menganut agama monoteis juga, yaitu agama Islam. Itu bagaimana sikapnya? Apakah tetap memaksakan gospel atau apa yang Pak Uji ketahui? Silakan. Ya, baik Pak. Yang saya ketahui, contoh simpelnya ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia, ke Maluku, kan bangsa Portugis ini menyebarkan ya proses kristenisasi gitu, para misionaris ini terhadap masyarakat Maluku. Nah, di sana kan tidak segampang yang dikira. Karena apa? Karena Maluku sendiri ya mayoritas dapat dikatakan telah memeluk Islam gitu, agama monoteis tadi. Nah, terdapat apa ya, pemberontakan gitu, ketidaksetujuan masyarakat atas sikap dari bangsa Portugis yang menyebarkan agama Kristen ini, sehingga bangsa Portugis diusir begitu. Adapun sikap dari bangsa Portugis sendiri, nah ini kan tidak apa ya, mungkin sakit hati gitu kalau bahasa hari ini. Jadi balik memerangi mereka yang menjadi menolak ajaran Oke, Pak Kristen. Uji, coba penjelasannya kurang kena ya. Jadi pada masyarakat yang sudah beragama, sudah Muslim, tentu gospel itu tidak berlaku. Perang antara Portugis dengan orang Maluku, khususnya Maluku Utara, Kerajaan Ternate, Tidore, itu bukan karena masalah agama, itu masalah ekonomi, masalah perdagangan, masalah monopoli dan sebagainya ya. Jadi gospel itu sama seperti gold tadi, jangan Anda tafsirkan ke Maluku mencari emas ya. Jadi gold itu ditafsirkan sebagai rempah-rempah. Sama gospel menghadapi masyarakat yang sudah beragama, tentu Portugis tidak menerapkan secara sungguh-sungguh. Yang penting bagi dia kan bagaimana bisa memonopoli perdagangan. Mencari keuntungan ekonomi itu lebih penting daripada misi gospelnya. Oke, terakhir sebenarnya Anda tadi bilang perjanjian Tordesillas membagi dunia menjadi dua. Barat untuk Spanyol, Timur untuk Portugis. Nanti dua bangsa ini ketemu di Maluku, Spanyol dengan Portugis. Mereka mengadakan perjanjian lagi. Sekarang dibagi deh. Utara untuk Spanyol, selatan untuk Portugis. Apa nama perjanjiannya? Perjanjian Saragossa. Oke, ya itu yang harus Anda pahami. Karena ada hubungannya, Portugis nanti akan menetap di Timor Timur. Timor Timur dianggapnya masyarakatnya belum Muslim tuh, karena itu disitulah gospel berhasil, sama seperti Amerika Latin ya. Dalam konteks ini Anda harus menyinggung mengapa wilayah Timur Timur ketika nanti berintegrasi ke Indonesia tahun 57 dipermasalahkan oleh Portugis, dipermasalahkan oleh masyarakat internasional, karena Timur Timur bukan bekas jajahan Belanda, tapi jajahan Portugis. Jadi legitimasi kita menguasai Timur Timur itu dipertanyakan oleh masyarakat internasional. Penjelasannya harus komprehensif ya, Pak Uji, dalam makalah supaya orang nanti meyakinkan tentang 3G ini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Sekarang ke Siti Nur Malasari. Siti, sama buku standar apa untuk bisa menjelaskan awal mula kolonialisme di Indonesia? Baik, Bapak. Jadi di sini saya menggunakan beberapa standar buku. Yang pertama saya menggunakan buku Sejarah Indonesia Modern yang karya Rick Klebs. Selanjutnya saya menggunakan buku Api Sejarah dari Ahmad Mansur Suryanegara, dan saya menggunakan Sejarah Nasional Indonesia yang jilid 4 karya Marwati Junud Pusponegoro dan Nugroho Dato Susanto. Selebihnya saya menggunakan jurnal-jurnal sebagai pelengkap. Oke, good ya. Itu silahkan terus digunakan dan ditambah bila perlu, termasuk jurnal-jurnal ya. Tapi penjelasannya agak kurang meyakinkan situ ya. Sama seperti yang lain, coba menjelaskan fenomena kolonialisme di Indonesia itu. Kita jangan hitam putih ya. Jadi kita lebih baik analisis yang untuk memahami kan. Jadi tidak mesti
kolonial tuh hitam, bangsa kita putih ya. Jadi kita tidak membuat judgement dalam sejarah. Sekarang saya ingin Anda membuat analisis, Siti. Coba, apa keuntungan dan apa kerugian bagi bangsa Indonesia dengan dijajah oleh negara-negara Barat ini? Baik, menurut analisis saya, dari segi kerugian dulu ya, diterapkannya kolonialisme di Indonesia, di Nusantara ini, yang pertama tentunya memonopoli perdagangan di Nusantara gitu Pak. Jadi masyarakat Indonesia itu seluruhnya diatur oleh negara penjajah, dimulai dari perdagangan, sistem politiknya juga. Jadi kesannya masyarakat Indonesia itu menjadi apa ya, pekerja gitu bagi bangsa penjajah. Namun di satu sisi ada dampak positifnya juga. Oke, apa positifnya? Di mana bangsa pribumi ini atau Nusantara ini bisa menerapkan apa ya, melihat kebijakan-kebijakan atau misalkan teknologi yang digunakan oleh bangsa Eropa yang melakukan penjajahan di Indonesia gitu Pak. Jadi ilmu pengetahuan juga bisa didapatkan oleh bangsa pribumi lewat penjajahan yang diterapkan oleh bangsa Eropa sendiri, Pak. Oke, itu satu bukti. Jadi buku-buku standarnya harus dibaca benar ya supaya analisis yang netral, komprehensifnya jadi meyakinkan ya. Jadi kita karena calon sarjana, kalau calon sejarawan menganalisis baik buruk kolonialisme itu harus seimbang dan harus logis, harus rasional ya. Jadi banyak faktor. Kita harus bersyukur kepada pihak kolonial ya. Negara Indonesia modern itu warisan kolonial. Kalau kita tidak dijajah oleh Belanda, barangkali Sumatera, Kalimantan, Sulawesi akan berdiri sendiri-sendiri ya. Begitu banyak kerajaan di kita ini yang tidak akur, masing-masing saling berperang, berkompetisi ya. Jadi sistem pemerintahan, banyak legacy dari pihak kolonial, bahkan Belanda mewariskan hukum, pendidikan, jaringan kereta api. Anda mahasiswa UPI itu gedung rektor UPI emang bukan buatan Belanda. Jadi banyak sekali warisan kolonial yang berdampak positif bagi kita dan kita harus secara fair mengakui, menganalisis baik buruknya dari sistem kolonial itu ya. Oke, buruknya tadi eksploitasi oke lah ya, diskriminasi oke, tapi kita harus membuat juga penjelasan yang banyak legacy yang bisa diwarisi oleh bangsa Indonesia dari sistem kolonial. Oke, Siti, itu komentar saya supaya dalam makalahnya nanti buku-buku standarnya digunakan dengan betul ya, termasuk diperkaya oleh jurnal. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sekarang Putri Pesari, sama Putri, apa buku standar yang Anda pakai tentang kedatangan bangsa Portugis di Nusantara? Saya pakai buku Reclave yang sejarah Indonesia modern juga, Pak. Oke, apalagi? Untuk tambahan lainnya pakai jurnal-jurnal. Oke, jurnal untuk melengkapi ya, buku-buku standarnya kayak tadi, kayak Siti itu coba. Bila perlu IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, itu revisi dari buku SNI ya. Jadi Anda harus banyak membuka buku standar dan itu kelihatan begitu Anda menjelaskan kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, Anda sampai menjelaskan Portugis cukup sampai di Malaka saja. Sementara penjelasnya di Nusantara, Malaka tuh sekarang bagian daripada Malaysia ya. Jadi bukan harusnya penjelasannya tidak hanya sampai di Malaka, Portugis, tapi bagaimana dia sampai di Maluku, dia sampai ke Sunda Kelapa, dia harus mendapat perlawanan dari Demak, dari Aceh, tadi penjelasan yang lainnya, itu menunjukkan buku standar Anda tidak banyak yang digunakan. Sebenarnya kalau Anda menyebut Maluku itu juga jangan dianggap sebagai satu entitas ya. Di Maluku itu banyak kerajaan ya. Ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Jailolo. Oke, Putri. Di antara 4 kerajaan itu, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, mana yang menyambut kedatangan Portugis dan mana yang menolak kedatangan Portugis? Reclap-nya dibaca nggak? Jadi jangan anggap semua orang Maluku memerangi Portugis, menolak kedatangan Portugis. Kan di Maluku tuh khususnya Maluku Utara ada Ternate, Tidore,
ada Jelolo, ada Bacan. Mana yang kerjasama dengan Portugis, mana yang menentang Portugis? Yang ngerti ya, baca ya reclapnya tuh. Supaya di makalah Anda tuh, coba kita nih sarjana, analisisnya yang orang Jawa bilang jangan menggebiah uyah. Orang Sunda bilang tong diskompet daunkeun, seolah-olah kalau menyebut Maluku itu sama, di Maluku itu beda-beda ya. Ada Maluku Utara, Maluku Selatan. Maluku Utara mayoritasnya Muslim, Maluku Selatan mungkin ada Kristen dan sebagainya ya. Di Maluku Utara ada banyak kerajaan, beda-beda sikapnya pada pihak penjajah itu ya. Oke, itu saran pada Putri supaya makalahnya nanti lebih komprehensif ya. Sekarang Alika Agustin. Alika, sama buku standar apa yang Anda pakai untuk tindakan-tindakan Portugis di Nusantara? Wah, ini. Pakai buku Angin Portugis Nusantara tentang jejak-jejak Portugis oleh Paramita Abdurrahman, Pak. Oke. Sama jurnal-jurnal lainnya, Pak. Oke, jurnal itu melengkapi. Buku standarnya hanya Paramita Abdurrahman? Sama buku Batas-Batas Pembaratan oleh Dennis Lombard, Pak. Bagus tuh ya. Tapi Anda penjelasannya nggak meyakinkan, nggak seperti yang disampaikan dalam bukunya Dennis Lombard, dalam bukunya Paramita Abdurrahman, apalagi kalau Anda pakai reclap ya. Coba ini, Anda tindakan-tindakan Portugis di Nusantara ya, tapi penjelasnya kurang meyakinkan. Misalnya perlawanan Demak, nggak dijelaskan siapa itu tokohnya, Raden Patahkah, Dipati Unuskah, Trenggonokah, nggak jelas bagi Anda ya. Aceh, Sultan Iskandar Mudakah atau Iskandar Sanikah, nggak jelas. Menunjukkan Anda belum baca nampaknya buku-buku standar yang Anda sebutkan tadi. Maluku, sama dengan tadi Putri, di Maluku itu banyak kerajaan. Tidak semuanya menentang Portugis ya. Anda tidak menjelaskan ya. Jadi termasuk di Malaka. Malaka tuh pada masa Sultan siapa yang menentang Portugis, atau pada masa Sultan siapa di Malaka Portugis menguasai Malaka 1511? Alika. Siapa nama sultannya? Sultan Belum baca berarti ya buku standarnya. Jangan nyebut Sultan Hamengkubuwono ya. Dari Jogja itu. Baca dengan betul ya buku standarnya supaya bisa menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan Portugis di Nusantara ya, jangan lupa. Jadi kalau menyebutkan perlawanan Demak, Aceh, Maluku termasuk Malaka, Anda harus jelas ininya ya. Orang sejarah kan apa, siapa, kapan, bagaimananya itu harus jelas gitu ya. Oke, terakhir Odi Rahmadan, orang Jambi ini ya. Odi, apa dia buku standar yang digunakan untuk mengupas runtuhnya kekuasaan Portugis di Indonesia? Saya menggunakan bukunya si Rick-Price, Pak, yang Sejarah Indonesia Modern. Awak nih panggil orang saksi nggak boleh si reclap. Kalau orang Sunda sebut si itu nggak sopan tuh. Ya, maaf, saya Pak. guna bukunya si Andi, saya dipanggil si-nya tak boleh. Oke, selain reclap siapa lagi? Odi. Kalau semua buku cuma itu, Pak. Sisanya diperkaya sama paling laporan khususnya si lagi. Sama artikel lah. Dasar si Siti. Si Pauji, si Siti, si Putri, aduh panggil si kabeh. Oke, Odi, kena baca buku-buku standar yang lainnya supaya coba tajuk awak nih runtuhnya kekuasaan Portugis di Indonesia. Tapi pendedahannya tadi tak nampak runtuhnya tuh, berjaya saja Portugis tuh ya. Jadi kena betul. Soalan saya, Pak Uji, apa pasal, apa sebab Portugis ini runtuh? Itu yang awak terdedahkan, kurang kupas. Coba, apa pasal, apa yang menyebabkan punca daripada Portugis ini runtuh di Nusantara, di Indonesia? Puncaknya, Pak. Punca itu sebab-sebab utama ya, bahasa Melayu nih. Sebab-sebabnya itu, Pak.
banyak penyerangan di daerah-daerah kayak seperti di Aceh, lalu di Ternate dan Demak. Tak paham lah, Odi ini buku standar Portugis, bila dia berdepan dengan Aceh, dengan Demak, dengan mana-mana, dia berjaya. Dia berjaya, tak tewas. Ya. Jadi belum paham tuh buku standarnya. Ya. Portugis ia tewas ketika berdepan dengan Belanda. Berdepan dengan British. Macam tuh, Odi ya. Belanda dan Inggris, Pak. Iya, si Portugis nih, si Portugis lagi. Dianya tak berjaya, berdepan dengan kuasa-kuasa Barat pun. Dengan Spanyol di Maluku, dengan Belanda di Nusantara, dengan British di nanti Semenanjung Malaysia, macam tuh. Bila dengan kerajaan-kerajaan pribumi, sama ada Aceh, Demak, yang Portugis berjaya. Sebab dia guna senjata moden kan. Macam tuh dia kena baca tuh buku standar tuh supaya nanti dalam kertas kerja, dalam makalahnya boleh cantik, boleh komprehensif ya. Oke, kita sudah 45 menit. Saya pikir cukup komentar dari saya dan kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar-komentar singkat dari teman-teman Anda. Ketika membuat komentar singkat, jangan lupa nama belakang jangan disingkat ya. Harus ditulis penuh. Anda belajar dari sekarang tata cara menulis karya ilmiah, termasuk menulis nama diri dengan betul. Ya. Tidak boleh menulis nama saya Andi S. Saya bukan anaknya tukang S. Ya. Saya adalah Andi Suwirta. Jadi kalau Anda mengutip buku saya, Suwirta, Andi, bukan S, Andi. Termasuk nama Anda juga harus ditulis dengan betul. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan mohon siap-siap yang mau presentasi 10-15 menit harus siap bergabung dengan Zoom. Kalau sudah di-add oleh saya untuk tampil dalam screen, dalam layar Zoom, Anda harus tetap tinggal karena Anda akan sebagai presenter, bukan sebagai partisipan. Ya. Jadi saya ingin justru memberi kehormatan kepada Anda dengan tampil di Zoom itu supaya Anda bisa tampil oleh orang lain. Dan supaya juga karena direkam ya, supaya nanti dalam rekamannya nampak presentasi Anda, nampak wajah cantik Anda, nampak wajah ganteng Anda itu ya dalam Zoom meeting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Makasih, Pak. lab ya, oke.